Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiq Siddiq dari program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, jurusan Pendidikan Agama Islam, dengan NIM 232020 3886 1080 29. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas desain model pembelajaran EDI. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari model pembelajaran EDI. Model EDI adalah singkatan dari 5 tahap perkembangan proses pembelajaran, yang dimana kita sebut sebagai A. Analysis, D. Design, D. Development, E. Implementation, dan E. Evaluation. Pembelajaran model EDI merupakan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta prosesnya yang bersifat interaktif, di mana hasil evaluasi setiap fase dapat membawa perkembangan pembelajaran ke fase-fase berikutnya. Dan juga model pembelajaran EDI merupakan model pembelajaran yang bersifat orientasi sistem, yang merupakan akar dari teori belajar behavioristik. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai sejarah singkat perkembangan model pembelajaran EDI. Pada awal Departemen Pertahanan dan Militer Amerika Serikat, mereka memperkenalkan Instructional System Design yang disingkat sebagai ISD sebagai framework dalam mendesain program training bagi anggota baru. Instructional System Design ini bertujuan untuk menetapkan tugas kepada desainer pembelajaran supaya perform dalam mempersiapkan program training. Instructional System Design dikembangkan berdasarkan psikologi behavioristik dan psikologi kognitif. Hingga akhirnya pada tahun 1975, Florida State University mengembangkan Instructional System Design menjadi EDI. Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation, yang digunakan sebagai learning dan development. Pembahasan yang ketiga mengenai tahapan model EDI dalam pembelajaran. Langkah yang pertama adalah analisis. Seorang pendidik harus meriset, melakukan observasi, mengumpulkan data-data yang valid dari peserta didik, sehingga dengan mudah untuk melangkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah desain. Seorang pendidik harus membuat metode pembelajaran, desain pembelajaran yang sesuai dari hasil riset yang mereka peroleh. Yang ketiga adalah pengembangan. Seorang pendidik harus mengumpulkan bahan-bahan apa saja yang dapat menunjang perkembangan dalam sistem pembelajaran. Yang keempat adalah implementasi. Implementasi adalah langkah nyata yang dilakukan untuk menerapkan sistem pembelajaran yang telah kita bangun. Dan terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses melihat hasil dari sistem pembelajaran yang telah kita bangun. Pembahasan yang keempat mengenai kelebihan penggunaan model EDI dalam pembelajaran. Kelebihan model pembelajaran EDI yaitu memperhatikan perkembangan ranah kognitif, efektif, dan psikomotor peserta didik yang bersifat konsisten dan reliable. Artinya, tidak dapat berubah-ubah dan dapat dipercaya, saling ketergantungan satu sama lain, sehingga tidak ada unsur-unsur yang terpisah dari sistem, serta sederhana dan terstruktur dengan sistematis, sehingga model desain ini akan mudah dipelajari oleh peserta didik. Pembahasan yang terakhir mengenai kekurangan dari model pembelajaran EDI. Kekurangan dari model pembelajaran EDI ada pada tahapan yang pertama yang disebut sebagai analisis. Sebagaimana kita ketahui, demi mendapatkan informasi yang betul-betul valid, analisis akan membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Apalagi ketika analisis ini diterapkan pada ruangan satu kelas yang berjumlah 30 bahkan lebih peserta didik, sehingga untuk melangkah ke tahap yang kedua akan membutuhkan waktu yang lama. Terakhir, video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah, desain, dan produksi media pembelajaran oleh dosen pengampu Bapak Dr. Usman, SAG, MPD. Sekian dari video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.